atas perbuatan dan perlakuan suami terhadap ibu yang sudah tidak memberi nafkah lagi kepada ibu dan anak-anaknya, padahal masih secara resmi ada ikatan perkawinan, lalu tidak memberi nafkah, ini masuk dalam kategori KDRT. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua pada sehat ya, amin. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hal-hal yang sangat menarik mengenai seputar dunia hukum ya. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, suatu fenomena atau gejala sosial yang sering kita jumpai, sering kita temukan dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga. Nah, ketika teman-teman Bapak Ibu mengalami hal ini, tentunya bertanya, ya, apakah ini masuk ranah KDRT atau suatu persoalan lain? Nah, tentunya saya akan bahas ya. Oke, teman-teman Bapak Ibu semua, kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, itu ya teman-teman. Nah, lalu apa sih KDRT itu ya? Secara pandangan umum ya, setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama seringkali terjadi pada perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologi, seksual, bahkan terhadap penelantaran rumah tangga. Ya, itu ya teman-teman ya, pengertian KDRT secara pandangan umum. Lalu KDRT ini juga dikenal dengan kekerasan yang berbasis gender yang sering terjadi pada ranah personal atau keluarga, atau tentang internal keluarga ya. Nah, berbicara tentang KDRT berarti kita berbicara tentang ruang lingkup rumah tangga. Nah, siapa-siapa saja yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga itu ya. Oke, baik teman-teman ya. Yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga ada suami, ada istri, dan juga ada anak ya. Lalu kemudian orang-orang yang ada hubungan keluarga namun serumah dan tinggal dalam satu rumah tangga. Lalu kemudian ada juga misalkan asisten rumah tangga bekerja di dalam rumah tersebut dan dia menetap ya. Dia menetap dalam satu rumah tangga atau serumah, maka itulah disebut dengan rumpun atau ruang lingkup rumah tangga. Berbeda jika ada bapak, ada ibu, ada kakak, adik, dan lain-lain sebagainya yang masih punya hubungan keluarga namun tidak tinggal serumah. Nah, itu tidak dikategorikan sebagai rumah tangga tetapi keluarga ya. Nah, kalau rumah tangga, orang yang serumah tinggal seatap meskipun dia bukan dari famili atau keluarga, namun dia sudah menetap dan tinggal dalam waktu tempo tertentu, maka itu dapat dikategorikan sebagai bagian dari rumah tangga ya. Oke teman-teman. Nah, masih tentang KDRT ya, kemarin ada seorang ibu cerita sekaligus konsultasi dengan saya. Nah, dia bercerita seperti ini, Pak, saya ini seorang ibu rumah tangga, memiliki suaminya saat ini sedang merantau dan kurang lebih 2 tahun tidak pernah kembali lagi. Nah, selama itu juga dia tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Lalu bertanya lagi,
Ya, adakah undang-undang yang dapat menjerat suami saya yang sudah tidak memberi nafkah kepada saya dan anak saya? Lalu saya menjawab, ya, atas pertanyaan tersebut, ya, atas perbuatan dan perlakuan suami terhadap ibu yang sudah tidak memberi nafkah lagi kepada ibu dan anak-anaknya, padahal masih secara resmi ada ikatan perkawinan sah, lalu tidak memberi nafkah, ini masuk dalam kategori KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga. Lalu ibu itu sempat bengong dan bertanya lagi, bagaimana bisa suami saya yang kurang lebih 2 tahun tidak pernah kembali mau memukul saya, kan gitu. Nah, dalam mindset ibu tadi bahwasanya KDRT itu adalah, ya, ruang lingkupnya hanya kekerasan fisik, ya, fisik yang bersentuhan secara langsung. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa KDRT itu ya ada beberapa jenis dan bentuknya, ya, jelas diatur di dalam undang-undang KDRT, ya. Bentuk-bentuk KDRT itu ada 4, ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bahkan penelantaran rumah tangga. Nah, untuk menjawab pertanyaan ibu tadi dan yang permasalahan yang sedang dialaminya, ibu atau suami ibu itu, ya, telah melakukan perbuatan KDRT di mana tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Ini termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi penelantaran rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang KDRT pada pasal 9, ya, pada pasal 9, lalu ketentuan pidananya diatur pada pasal 49. Ancaman pidananya 3 tahun maksimal. Nah, itu ya teman-teman, ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu, ya, bukan hanya dalam kategori kekerasan fisik saja, ya, tapi secara seksual, psikologi, dan juga penelantaran rumah tangga. Nah, kita tidak diberi nafkah, baik itu dari suami maupun istri, ya. Nah, apabila tidak diberi nafkah, maka ini masuk dalam kategori penelantaran rumah tangga. Ya, oke, ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.